Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy a break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Nah, di sini gue kedatangan tamu yang baru, Kariskus namanya. Halo guys. Nah, sebenarnya namanya tuh aneh ya, Kariskus. Gue pikir awalnya diskusi, riskus, apalah itu. Aneh ya? Ya, cuman gak apa-apa. Jadi, Kariskus itu singkatan dari Rizky Kusuma Wijaya. Itu. Nah, jadi gimana kabarnya Kak Rizkus? Wah, luar biasa. Lo gimana? Baik banget. Sip. Oke. Nah, sekarang kuliah gimana, Kak? Kuliah saat ini cukup mendapat beberapa kesulitan ya. Oke. Ya jujur gue sekarang lagi kesulitan juga sih. Lu ngerasa juga kan, Iya. hampir semester akhir. Cuma ya gue tetap jalani aja, gue tetap fokus pada target gue gitu. Gue juga pengen cepet lulus, cuma ya gimana ya. Ya udah lah ya. Ya udah. Gak apa-apa. Take your time. Nah, jadi gue mau kenalin nih Kariskus. Gue kenal Kariskus itu aslinya dari MAPAC, Maranatha Photography Club. Organisasi yang sekarang gue jadi ketuanya. Wis. Mantap ya. Tapi gue start from zero sih pastinya dulu di MAPAC. Ya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Bisa kenal sana-sini. Nah, Kariskus ini salah satu senior gue nih di MAPAC yang gue bilang menginspirasi banget. Wah. Menginspirasi gue banget. Nah, Oke. Kariskus ini mahasiswa undergraduate di manajemen, Tuh. ekonomi manajemen. Di salah satu kampus swasta. Oh, sebutin aja. Oke. Di salah satu kampus swasta di Bandung, yaitu Universitas Kristen Maranatha. Yes, tadi kan gue udah sebutin MAPAC, Maranatha. Oh iya, benar. Gitu, Maranatha Oh, iya, Photography iya. Club gitu. Selain Kariskus ini jadi mahasiswa di jurusan manajemen, Kariskus juga model nih. Nah, kalian bisa lihat di Instagramnya nanti. Iya. Instagramnya @riskus_. Udah Kalau kelihatan ngecek di bawah, gak bisa ya? Gak bisa. Udah ada di description Oh iya, nanti. di description, oke. Siap. Nah, selain model, Kariskus ini benar-benar paham tentang bisnis. Dan gue belajar beberapa hal dan banyak hal dari Kariskus tentang bisnis. Gimana run bisnis yang Wah, benar mantap. gitu. Itu, jadi bisa dibilang businessman dan entrepreneur. Oke? Nah, gue kali ini pengen bahas nih seputar tentang Kariskus dulu. Kalau di kuliah sejauh ini tentang apa aja? Kalau yang kakak pelajari di manajemen, yang paling ngena di kakak? Yang paling ngena karena gue spesifiknya itu pemasaran ya, marketing. Jadi so far pelajaran atau mata kuliah marketing tuh yang paling gue suka. Dan so far mata kuliah marketing itu mata kuliah yang mendapat nilai yang baik-baik semua ya dibandingkan matkul yang lain, karena emang gue suka. Dan menurut gue marketing itu kayaknya relate di semua aspek kehidupan kayak gitu. Jadi menurut gue matkul marketing tuh yang paling oke. Oke, siap. Berarti fokusnya ke pemasaran marketing ya? Betul. Siap. Nah, bosen sih ngomong kuliah terus. Iya, bener. Lagi stres Yang juga lain, ya. yang lain. tentang kuliah. Nah, selain kuliah ya, kita ngomong tentang bisnis dulu nih. Oke, boleh. Nah, bisnis lagi bagus gak? Seperti yang lu tahu ya, lu juga pebisnis. Sekarang tuh agak kesulitan karena ada wabah ini ya. Iya. Cuma ya gue tetap berusaha untuk meningkatkan cuan, untuk meningkatkan pendapatan, dan gak hanya itu, gara-gara pandemi ini tuh memacu gue untuk jadi lebih kreatif. Lu Iya. ngerasa gitu gak sih? Ya, pasti. Iya. Nah, gue mulai konten kan dari pandemi juga ya Iya. aslinya. Jadi pandemi itu ada positifnya juga ya guys. Yes. Ya udah kita ngomong pandemi lah. Selama tahun lalu kakak pandemi gimana? Apa aja yang lu lakuin? Yang paling sering ya? Potong rambut. Iya gila ini. Gue potong rambut terus sendiri cuy. Potong rambut sendiri, bisa Iya, buka barbershop sendiri nih kayaknya. OTW sih kayaknya. On the way. Ya gak apa-apa. Oke. Iya. Dan kita ngomong tentang MAPAC nih. Oh boleh. Oke. Nah, boleh gak kakak jelasin tentang MAPAC? Walaupun gue sekarang ketuanya ya, tapi gue pengen nih dari orang lain yang ngomong. Jangan gue Oke. terus dong. Aduh agak grogi nih depan ketuanya nih. Waduh, sans lah. Oke, menurut gua
Mapak itu home. That's all I can explain. Cuma itu. Home ya. Home. Nah, Because I learned so many things from Mapak gitu, dari orang-orangnya, dari organisasinya, apalagi dari program kerjanya yang bikin kita tuh, yang gue bilang tadi, home kayak gitu. oke. Kalau lu gimana? Kalau Mapak bagi gua kayak the other family ya. Jadi memang di dalam Mapak itu berbagai jenis orang ada gitu. Benar-benar. Tapi masing-masing orang ada value yang unik. Unik, menurut gue sih anak-anak Mapak tuh unik, punya kelebihan masing-masing. Yes. Yang mungkin gue nggak bisa temuin di organisasi lain seperti itu. Tapi lu kan ada ikut organisasi lain. Iya. Ya udahlah, gak usah disebutin. Iya, gak usah disebut. Pip. Ya, you know I know lah ya. Iya, you know I know. Nah, gak apa-apa. Kita ngomong tentang Mapaknya itu sendiri. Nah, bagi Kariskus itu home, bagi gua second family atau the other family. Nah, Mapak ini aslinya dia photography club yang emang ada divisi fotografi, videografi, dan modeling. Jadi nggak hanya fokus ke foto, kita masih punya divisi lain. Dan kita nggak gabut, kita nggak kerjanya hanya foto-foto orang gitu ya. Especially kita nggak hanya foto cewek cantik. Nah, itu bahaya nih. itu. Karena banyak orang suka persepsi yang buruk ya tentang fotografer gitu. Fotografer tuh. Dibilangnya fotografer mata keranjang ya. Benar, padahal nggak semua kayak gitu. Nggak. Lagi pula kan kita emang nyari duit dari foto ini. Benar. Dari foto tuh bisa ngasilin cuan loh. Yes, cuan gede. Iya. Nah, selain itu, di Mapak itu kita banyak kegiatan juga sebenarnya. Kegiatannya ada apa aja ya? Banyak juga sih. Banyak juga sih. Banyak-banyak. Yang paling berkesan ya menurut gua di Mapak itu Mapak Weekend. Karena di situ kita bisa kumpul sama senior, kita kumpul bisa sama kakak-kakak yang udah sukses gitu. Terus kita juga bisa makin deket sama seangkatan, bahkan sama adik di bawah kita gitu. Dan di situ gue merasa kayak gila nih, ini beneran home yang gue maksud tadi gitu. Itu home ya. Ngumpul satu keluarga. Bener, keluarga besar kayak lagi Big Natal dan Lebaran ya. Itu Mapak Weekend. Jadi intinya Mapak Weekend itu penyambutan anggota baru ya. Betul. New family. Yes. Oke, aside from Mapak Weekend, sebenarnya kegiatan kita ada yang lain-lainnya, kayak Mapak Expo lah, gitu. Yang sekarang lagi ongoing, right now ya, itu Mapak online. Karena kita kan lagi pandemi gini ya, gak bisa ngumpul, ya udah gak apa-apa. Kita lewat online aja, ngajar fotografi, videografi, dan modeling. Mungkin teman-teman yang di Mapak udah tau lah kita kegiatannya gimana aja. Nah, gue mau nanya nih Kak, selama Kakak di organisasi, di Mapak, apa yang bikin lu suka terlibat dalam organisasi punya kepanitiaan gitu? Kenapa gue suka berorganisasi ya, pertanyaannya gitu. Karena gue tuh punya sesuatu dalam diri gue, walaupun terlihatnya kayak ambiar nih gitu, tapi gue tuh di dalam diri gue tuh punya sesuatu untuk mengembangkan, untuk memberikan ide, dan juga untuk bisa mengasah soft skill gue, yang gue pikir itu tuh hanya ada di organisasi. Jadi gue tuh ketika gue punya gagasan, ketika gue punya ide atau apapun itu, salah satu upaya gue untuk mengembangkan dan membuat ide tersebut ya dalam berorganisasi gitu. Kayak gitu sih alasan utama gue berorganisasi kayak gitu. Berorganisasi untuk dapat soft skill. Soft skill. Gitu. Nah, kalau pengalaman organisasi nih yang paling berkesan menurut Kakak apa? Pengalaman organisasi itu yang paling berkesan waktu SMA ya. Oke, boleh. Waktu SMA, gue pernah jadi ketua satu OSIS. Itu gila banget sih. Wah, luar biasa ini. Mantan ketua OSIS nih. Listeners gak ada yang percaya nih. Iya, orang kayak gini. Ketua OSIS yang betul aja. Tapi jangan salah loh, emang beneran ketua OSIS nih dulunya. Jangan macam-macam kalian. Iya, terus udah gitu gue jadi wakil MPK juga pernah. Itu pengalaman yang luar biasa sih menurut gue. Sorry Kak, untuk teman-teman yang lain mungkin gak tahu MPK itu apa tuh? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi ibaratnya MPK tuh MPR-nya, OSIS itu DPR-nya. Kayak gitu. Sip. Nah, berarti itu pengalaman ketika dulu di SMA ya. Boleh ceritain lebih lanjut Kak? Karena kenapa gue bilang berkesan, karena waktu itu kita ngadain pensi atau gelar seni ya, SMA kita bilangnya. Gelar seni itu waktu itu kita lakukan sama tim yang jelas itu anak-anak OSIS. Kita benar-benar bangkit karena sebelumnya pensi ini tuh nggak terlaksana, dan kita tuh punya tekad untuk membuat pensi ini. Dan yang lebih bikin gue merinding dan kagum itu adalah pensi ini tuh bukan hanya dilaksanakan untuk kabupaten aja, tapi se-Priangan Timur gitu. Jadi ini yang bikin gue kayak
bangga gitu sama OSIS gitu Iya, pada saat berarti itu. bisa bikin acara yang gede banget. Iya, iya, acara akbar. Acara akbar sampai antar daerah. Antar daerah. Walaupun masih di Jawa Barat. Walaupun masih Jawa Barat. Tapi jangan salah, Jawa Barat gede loh. Iya, gila gede banget. Oke. Nah, kalau untuk proyek-proyek dalam organisasi yang besar, itu salah satu ya tadi? Iya, itu salah satunya sih. Yang Oke. paling besar. Sip. Gitu. Nah, tadi kan ngomong tentang OSIS ketika SMA. Nah, ketika masuk kuliah nih, organisasi pengalamannya apa yang paling oke nih? Let's say selama lu di Mapak lah. Yang paling oke ya, gua jadi ketua pelaksana Mapak Weekend. Wah, itu ambiar sih. itu seru banget sih. Pengalaman yang seru banget menurut gua Ketika karena masih onsite ya? ketika masih onsite gila seru banget gitu. Gue tuh waktu itu karena jadi ketua pelaksana gue tuh kayak punya banyak adik gitu. kayak ini gimana, seru banget gitu. Sedangkan kan gue pengen cita-cita tuh pengen punya banyak adik kan. Waktu itu tuh kayak ini gimana, jadi seru banget. Pusing iya, pressure iya, cuma kan dibantu juga sama orang-orang hebat di dalamnya. Salah satunya ini nih Mas Bejo. Mas Bejo siapa ya? Ini nih siapa hostnya nih. Oke. Oh, itu nama lain gue di Mapak, Mas Bejo. Iya. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa, Mas Abang, Iya. Bejo beruntung, Jadi Mas beruntung. Mas Untung gitu. Mas untung ya. Oke. Nah, selama lu jadi ketua pelaksana Mapak Weekend, itu emang hektik sih. Iya, Hektik banget. lu ngalamin juga kan? Iya, gimana rasanya? apalagi waktu itu gua baru pertama kali setelah sekian lama menjadi panitia acara. Benar. Wah, gua dari dulu gak pernah loh jadi panitia acara. Lu biasanya foto, iya nggak sih? Pupdok ya. Itu loh, di organisasi yang sebelumnya Pupdok terus. Dan Sampai bosen akhirnya gua. lu kayak explore Yes. ke acara. Nah, that's why gue bilang, bukankah organisasi itu menggali potensi lu? Benar. Menggali potensi lu yang lain, bukan skill yang udah ada. Iya, Tapi gua setuju. ningkatin skill yang lu berminat walaupun lu belum skillful banget. Kayak misalnya gue di acara nih, gue suka nih bikin rundown, jadi MC, walaupun MC gue agak formal sedikit ya, tapi bisa lah. Apa itu stylenya Iya, Brian. style gue elegan. Benar. Nah, selain bikin rundown MC, bikin konsep, gue suka bikin konsep, Iya. bikin tema gitu, ngatur anak-anaknya mau gimana nanti, itu justru lebih seru. Benar. Bikin gue mikir terus, strategic thinking gitu. Daripada gue jadi pupdok yang kerjanya foto. Iya. Ya walaupun gue dapat duit ya dari Iya. fotografi gitu. Tapi kan bosen juga ya kalau kerja di kepanitiaan yang foto-foto mulu tuh. Benar. Lagian menurut gua organisasi itu tempat belajar sih. Belajar kayak yang tadi gue bilang, berkeluarga, ngasah soft skill yang belum pernah kita kembangin, atau bahkan menjadi lebih hebat ketika lu punya skill tersebut gitu dan dilakukan juga di organisasi. Itu gue gitu sih. Lu explore yang baru ya. Benar. Gak hanya pakai yang udah ada. Betul. Harusnya begitu organisasi. Harusnya. Dan ditambah juga lebih ke membimbing. Kalau ya, kita dari kakak tingkat ya, kita kakak tingkat lah hitungannya sekarang. Harusnya kita tuh membimbing ya, bukan terlalu mengatur, micromanaging atau apa itu. Bukan banyak kalau organisasi di luar sana yang sampai, kelewatan sih, if you know what I mean. Iya. What do you think about that? Menurut gue sih, karena yang mengetahui organisasi itu pada saat ini, yaitu anggotanya itu sendiri, gitu, pengurus itu sendiri. Jadi menurut gue orang-orang yang tidak berkepentingan dalam kata lain, mungkin senior atau alumni, menurut gue itu tuh sesuatu hal yang mengganggu kinerja dari si pengurus itu sendiri gitu. Karena kan kebanyakan dari para pendahulu itu tuh kayak terlalu banyak mengatur. Jadi menurut gue memberi saran itu oke, silahkan saja, sah-sah aja. Cuma yang menurut gue agak kurang kurang pokoknya tuh ketika mencampuri gitu si dalamnya itu sendiri gitu, si internalnya itu sendiri. Sorry, jadi cadel. Oke. Nah mungkin teman-teman yang dengar nih yang pada nanya, ngapain aja sih organisasi? Lu habisin tenaga gitu. Mending lu kuliah ya, fokus kuliah. Ini juga ada di podcast gue sebelumnya, gue bahas sama Tristan. Kalau dari Tristan pribadi sih, dia jujur sebenarnya dia kurang setuju yang namanya organisasi. Karena dia mikirnya, ya gue datang kuliah kan tujuannya kuliah gitu. Dan mending kita organisasi yang relevan. Nah, itu gue counter lagi. Gue bilang kita ikut organisasi yang relevan.
bukan organisasi yang ningkatin pamor doang. Betul. Itu. Dan kebanyakan kan orang, anak-anak mahasiswa baru yang baru masuk langsung disuruh, lu harus organisasi, nggak boleh kupu-kupu. Itu banyak sih. Banyak ya. Nah, kalau menurut lu nggak apa-apa ya kalau jadi kupu-kupu atau emang harus jadi anak organisasi? Menurut gue sih itu pilihan ya. Tapi kalau itu pertanyaan itu diajukan ke gue sih akan memilih berorganisasi. Karena gue sadar betul akan diri gue. Gue tuh emang tipe orangnya nggak terlalu akademik ya. Tidak terlalu pandai juga dalam akademik. Makanya cara gue untuk bisa melakukan sesuatu yang gue inginkan yaitu dengan mengasah soft skill gue, yaitu dengan berorganisasi. Kayak gitu sih menurut gue. Kalau itu pertanyaannya nyampe ke gue, jawaban gue seperti itu. Cuma kalau untuk orang-orang yang memilih jadi kupu-kupu, gak ada salahnya. Cuma mungkin pengalamannya jauh lebih banyak orang yang berorganisasi. Karena akademiknya dapat, soft skillnya dapat, juga relasi. Apalagi kan di perkuliahan lo ngerasa gak sih relasi itu penting? Penting banget. Apalagi kalau lu dapat relasi yang berbobot. Kayak gue sempet mention di podcast yang sebelumnya, episode sama Tristan itu, ada 3 tipe senior yang harus lu kejar ketika lu masuk kuliah. Ini untuk mahasiswa baru. Gue ulangin lagi nih. Senior yang pintar, ambis, karena lu butuh materi. Lu butuh tahu nanti matkul yang ini gimana, dosen yang ini gimana. Udah kasih tips tuh. Kemudian senior yang sama hobi sama lu, atau organisasi lah. Yaitu misalnya gue di Mapak. Ini salah satu senior nih, yang dari kriteria yang kedua yang gue bilang, sama Kak Riskus ini. Sama teman-teman Mapak yang lain lah, senior-senior yang lain. Itu yang sama hobi. Kita suka foto, video model, ataupun konten. Nanti kita bahas konten medsos lah ya. Oke, siap-siap. Sama yang terakhir ini, senior yang bisa bimbing lu secara life skill. Realistisnya. Ini salah satu juga yang kriteria ketiga, Kariskus ini. Jadi Kariskus ini udah 2 kriteria lah dapat. Wah, mantap. Lumayan. Kenapa yang kriteria pertama? Karena salah satunya Kariskus beda jurusan sama gue. Gue kan di psikologi. Beda gitu. Ya beda server. Beda server. Gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri, ada tips gak untuk mahasiswa baru yang mau mulai kuliah gitu? Kalau menurut gua, tips dari gua untuk yang terlalu akademik sih gua nggak terlalu ya. Oke, gak apa-apa. Secara umum aja. Jadi mahasiswa itu gimana? Menurut gua, tipsnya itu ketika lu jenuh, ketika lu bosen, ketika lu banyak tugas, lu lari ke organisasi, lu bersosialisasi dengan orang, itu nggak jadi masalah menurut gua. Dan kalaupun lu kuliah dan lu merasa sekarang nggak bener atau mungkin lu salah jurusan, nggak ada salahnya lu lanjutin aja kuliah tetap di jurusan tersebut. Cara pelariannya itu dengan cara organisasi menurut gua. Ketika lu nggak bagus di dalam akademik, lu bisa kembangin di hal lain, yaitu soft skill kayak gitu. Dan lu tetap harus lanjutin kuliah. Menurut gue itu sih, apapun yang terjadi lanjutin aja, jalanin itu sih. Jalanin aja. Itu pesan gue sih. Apapun lanjutin aja. Kayak gitu. Mungkin kalau dari Karisku sendiri kan, ya walaupun pikirnya di manajemen oke lah cocok, tapi ternyata wow. Iya. Manajemen itu tidak semudah yang dipikirkan orang ya. Bener. Soalnya kita masih dapat stigma di kebanyakan orang ya. Lu masuk ekonomi, ya itu ekonomi buat orang yang nggak niat kuliah. Bener. Gampang gitu ya. Iya, gampang santai. Menurut lu emang begitu gak sih kalau di ekonomi itu? Enggak juga, karena kan ekonomi itu luas banget ya. Kalau lu jabarin satu-satu tuh, wah gila sih. Banyak banget gitu kan. Cuma apa ya yang bikin susah itu sebenarnya karena kita harus belajar secara umum dulu semester awal tuh. Sedangkan contohnya gue lebih minat di pemasaran, tapi semester 1 sampai semester 4 gue tuh belajar semua secara universal ekonomi gitu. Jadi kan itu yang bikin gue kayak sedikit pusing dan kesulitan gitu. Nah tapi pas gitu semester 5 gue merasa lebih nyaman karena bener-bener konsentrasi yang gue minati, yaitu pemasaran. Jadi menurut gue orang-orang yang bilang manajemen atau ekonomi itu gampang gitu,
berpikir 2 kali aja deh. Belum tentu Atau ya. enggak cobain deh. Musik ekonomi menurut gue kayak gitu sih. Oke. Dan ada juga sih orang yang emang udah passionnya gitu ya, suka ngitung, suka apa, lancar-lancar aja. Oke. Kayak gitu sih. Jadi belum tentu ya. Belum tentu menurut gue. Tidak seperti yang kebanyakan dipikirkan orang. Betul, Kalau betul. ekonomi itu gampang. Ya. Buat orang yang mau nyari gelar doang. No, it is No. not ya. Tidak begitu konsepnya. Iya, iya. Nah, tapi gini Kak. Gue pengen ngomong tentang ekonominya itu sendiri. Kalau sekarang kan banyak ini bermunculan businessman yang baru, entrepreneur yang baru. Dan mereka banyak kan nggak kuliah ekonomi, tapi langsung bikin bisnis. Nah, ya. Nah, gimana menurut Kakak? Apakah lu perlu kuliah ekonomi lagi gak? Oh, menurut gua sih ini jujur ya, sebenarnya sulit sih. Sulit sih. Sulit Emang untuk- sulit sih pertanyaannya. Ya, sulit sih. Cuma menurut gua bedanya ya, Oke. orang yang bisnis dengan kuliah di fakultas yang berkaitan dengan bisnis dan orang yang enggak, menurut gua orang yang kuliah ini tahu benar-benar dari dasarnya, dari akarnya. Bahkan Oke. dari biji sampai tumbuh sampai berakar dan berbuah itu tahu. Jadi semuanya terkontrol, terorganisasi, terorganisir, sorry. Iya. Tapi kalau yang nggak kuliah itu tuh mengambil sumber dari mana aja, dan juga mungkin mereka belajar dari pengalaman seseorang atau melihat buku misalkan beberapa buku. Sedangkan kita dari semester 1 sampai semester 8 buku yang kita pakai itu tuh banyak banget gitu. Jadi kita tuh benar-benar tahu dari mulai biji sampai berbuah gitu. Nah, bedanya sama orang yang nggak kuliah tuh yang gue bilang tadi gitu. Cuma gak ada salahnya juga, bahkan ada yang nggak kuliah tapi lebih maju bisnisnya Ya. gitu. Nah, karena di sini gue simpulinnya sebenarnya berbisnis itu seni menurut gue. Oke. Seni dan apa ya, setiap orang tuh mempunyai apa ya, ciri khas masing-masing gitu. Jadi menurut gue keberhasilan seseorang tuh nggak ditentukan dari pendidikan juga. Ketika dia punya skill, punya kemauan, dan apalagi kalau hubungannya sama bisnis, yaitu seni gitu. Jadi ya itu kembali ke orangnya masing-masing. Kayak Gimana gitu. orangnya aja. Gimana orangnya gitu. Tapi, nah, ini ada perdebatan nih, apakah orang mau kuliah lagi atau enggak? Cuman gue gak bakal ngomongin ini dulu. Iya. Kita cut dulu ya. Mungkin ini bisa jadi topik untuk nanti-nantinya. Betul. Apakah kuliah itu perlu atau tidak? Nah, Ya, ini mau jadi topik nanti. Karena bahaya. bahaya. Jujur aja bahaya. Ya Lu udah, juga kan berbisnis tapi lu nggak kuliah di manajemen kan? Iya, Nah, gue itu. psikologi apa kaitannya Iya, gitu. makanya, Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa. At least ada beberapa ilmu dari psikologi bisa aku terapin lah. Dalam iya. berbisnis dan organisasi. Itu emang ada beberapa ilmunya nanti. Ya, itu lumayan lah, bisa diterapkan. Nah, kalau Kakak Rizkus kan selain kuliah, organisasi, ada bisnis juga. Ya, bisnis ada. Ya. Nah, itu untuk balancing gimana nih? Kalau versinya Kak Rizkus untuk balancing ketiga hal itu. Untuk balancingnya jujur sih kadang agak kewalahan ya. Mungkin lu juga mungkin merasakannya, lu kuliah, organisasi, bisnis gitu, kadang kewalahan juga gitu. Cuma ya karena gue punya apa ya, kasarnya pegawai dan juga yang menjaga bisnis gue gitu. Jadi seenggaknya ada orang yang menghandle gitu. Dan untuk kuliah dan berorganisasi sih masih gue bisa apa ya, masih balance gitu antara keduanya. Cuma emang bisnis kebetulan ada yang handle, jadi nggak terlalu gimana sih. Paling pusing-pusing tuh di akhir bulan sih, pembukuan. Pembukuan. Nyatet Itu sih laporan pembukuan. keuangan. Aduh, ada yang minus kan repot ya Pak ya. Makanya repot juga ya kan? Iya, gitu sih. Itulah kesedihannya bikin bisnis. Saya bikin bisnis itu Lo kok harus kurang tahu 50.000 gitu. Jangankan 50.000. 2.000 aja Gak tuh. usah 2.000, kurang cepet. Cepet. Iya jadi Langsung masalah. stres langsung. Dari mana ya, uang cepet ini? Kemana? Bener. Gitu. Itulah namanya bisnis. Iya, iya. Seperti yang tadi Kariskus bilang, bisnis ini seni. Seni, benar. Jadi gak ada aturan yang pasti. Benar. Mau mulai dari mana, itu Iya. bebas. Kalian mau gimana mulai, kalian mau pakai strategi itu ini, gak ada yang salah. Iya. Gak ada yang salah. Gak ada yang Gimana nyamannya ke kalian aja. Iya. Cuma tepat atau enggak kayak Ya, gitu sih. tepat pada konteksnya atau Betul. tidak. Iya, Sama iya. bidangnya tepat atau tidak. Tuh. Kalau gue contohkan sih, misalkan lu mau buka bisnis jas hujan, Oke. tapi lu jualan jas hujan misalkan di daerah Timur Tengah, kan segmentasi pasarnya nggak cocok kayak gitu. Jadi menurut gue tuh
tepat nggak strategi jualan jas hujan atau payung di Timur Tengah, kasarnya gitu. Iya, harus tahu konteksnya. Betul, konteks. Research itu penting. Nah itu Itu dulu. paling harus penting. banyak research. Iya. Nah, gue baru kepikiran kenapa dalam satu sisi ya orang tetap berkuliah ya dibandingkan orang yang tidak kuliah langsung mulai bisnis. Pola pikirnya, Kak. Nah, iya. Kita di kuliah hektik sehektik-hektiknya itu dan mau muntah saking stresnya itu gitu loh. Sumpah kayak kelayangan banget. Iya, tapi at least itu yang membentuk kita untuk tahan banting. Bener, mental sih. Mental yang dilatih. Itu sih salah satu hal yang gue dapet dalam kuliah, balancing sama organisasi, sama bisnis. Wow, itu lu harus tahan banting. Tahan banting, Harus jalan terus gimana. Seperti hashtagnya. Hashtagnya Hashtag jalan terus. Jalan terus. Itu. Iya. Gitu loh. Itulah namanya kuliah. Banyak hal yang bisa lu explore dulu. Benar. Explore lah sebanyak mungkin Iya. waktu kuliah tuh. Oke. Nah, kalau kakak kan udah jelasin gimana balancing tadi. Gimana kakak manage ya prioritasnya kemana. Untung kakak ada pegawai juga di bisnis kakak. Jadi aman lah ya. Iya. Lumayan bisa jadi passive income. Benar. At least lebih oke lah. Iya. Gak khawatir kalau gak ada uang lagi, gak ada duit Iya, lagi. benar. Itu sih yang gue rasakan. Ya, itu berguna. Karena kebanyakan teman-teman di kuliah juga masih bingung. Gue mau nyari duit dari mana lagi nih? Iya. Itu gak Bener ada. sih. Gak semuanya bisa kayak gua misalnya. Foto itu kan butuh jam terbang, Kak. Iya, benar. Gua udah dari SMA nih kerja. Nah, tiba-tiba lu suruh anak kuliah yang baru dapat kamera langsung kerja foto. Ya kan ngeri juga ya. Oh iya sih, agak riskan juga ya. Riskan juga gitu. Iya. Makanya join Mapak. Nah, Biar diajarin. Diajarin. Iya, diajarin dari nol tuh Dari di nol. Mapak. Tapi ya sayangnya pandemi sih, jadi Iya. kurang bisa pantau prakteknya. Benar, karena mau gak mau praktek tuh penting banget sih. Iya, praktek di Salah satu. fotografi. Iya, yang paling penting. Kakak ini kan modeling nih. Kita cobalah ngomong tentang modeling di medsos. Oke. Nah, kakak sendiri di TikTok, di Instagram itu rame bener ini. Aduh, Apalagi iya. TikToknya, bahaya banget. Kontennya ya, Wak. Iya, kontennya bahaya sih. Bahaya. Gitu. Gue gak mau sebutin lah. Cuman intinya kalau kalian penasaran, yaudah pergi cek aja. Gitu. Kalau di IG malah menginspirasi bener. Kebalikannya di TikTok ya. Bahaya ya, Wak. Nah, kalau kakak di IG itu fokusnya tentang topik apa? Kalau boleh tahu. Kalau sebenarnya ya, kalau di media sosial, gue tuh lebih ke arah self love ya. Self love. Ya, karena gue sendiri tuh punya pengalaman tentang hal tersebut, sehingga akhirnya terdorong untuk membantu atau setidaknya memotivasi, bahkan impian gue menginspirasi gitu ya. Ya. Orang-orang di sana yang saat ini masih berjuang untuk bisa mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kalau orang-orang yang mungkin yang sepemikiran sama gue, ketika ngeliat foto-foto gue atau caption gue itu tuh adalah suatu pesan menurut gue gitu. Jadi kalau orang misalkan hanya melihatnya dari visualnya aja, kayak misalkan fotonya, ada yang komen api gitu kan, kayak api. Iya. Kalau nggak gitu kan. Kalau enggak Ya. ada muka yang matanya itu love Iya, itu. love itu Iya. gitu. Mereka hanya melihat dari segi fotonya saja gitu. Iya. Tapi mungkin orang-orang tuh nggak sadar di situ gue tuh kayak menunjukkan atau memberikan pesan. Seperti contoh, gue misalkan di foto temanya itu misalkan atau konsepnya itu depres gitu. Nah, gue tuh tanpa berbicara dalam caption, tanpa berbicara dalam fotonya itu, foto itu tuh punya maksud untuk orang-orang yang sedang depresi, untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau struggle dalam hidupnya, untuk terus maju gitu. Lu nggak apa-apa sesekali, gue bukan ngajarin yang buruk ya, ini kayak versi gue, pendapat gue, lu nggak apa-apa sesekali untuk pergi misalkan merokok. Mungkin lu anak psikologi lebih ngerti gitu tentang secara manusianya itu sendiri gitu. Kadang orang-orang membutuhkan hal itu gitu untuk
sebagai stress release-nya gitu. Ya, coping stress lah kalau bahasa kamu. Nah, itu mungkin lu lebih ngerti gitu ya. Yeah. Gue tuh memberikan pesan bahwa it's okay lu depres tapi jangan sampai nyerah. Itu salah satu foto atau konsep yang gue kasih ke orang-orang. Oke, gue mau cut di sana. Sebenarnya bukan depres. Cuman emang lagi stres aja. Ataupun lagi pengalaman yang buruk. Mungkin gitu. ya pengalaman yang gak baik gitu. Yeah. Kayak gitu. Di persepsi sebagai stres. Tapi depres itu hal yang lain lagi. Itu sebenarnya udah penyakit dan gangguan. Oke. Ya, sorry balik lagi, stres ya. Ingat ya, teman-teman jangan pernah self-diagnose. Benar, kita selipin bentar ya. Jangan pernah self-diagnose lu merasa diri lu punya depresi lah, bipolar atau whatsoever itu jangan loh. Hati-hati. Jangan mendiagnosa diri kalian gitu. Itu hanya psikiater, psikolog, dan dokter yang boleh mendiagnosa. Ya, yang berhak mendiagnosa itu. Apapun yang dikatakan di internet jangan terlalu percaya. Okay? Jangan percaya. Bukan jangan percaya, jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya. Lebih baik tuh orang yang tepat tuh yang tadi si Brian bilang. Iya, psikolog, psikiater, dokter. Dan juga, dokter. Itu. Oke, itu si selipan sedikit. Iklan dikit ya. Iklan lewat. Gitu. Iklan lewat ya. Nah, kalau kakak di Instagram tadi kan emang fokus ke self love ke orang. Kakak mau dukung orang yang masih merasa insecure tentang dirinya. Betul. Apakah kakak sendiri aslinya dari sana? Ya, bisa dibilang. Oke. Well, gak apa-apa lah ya. Kita masuk sedikit ke dalam sana. Boleh. Apa yang bikin lu insecure awalnya sampai lu mau bikin konten gini? Awalnya sih karena gue tuh terlihat berbeda. Terlihat berbeda dan emang gue berbeda di antara kebanyakan orang di lingkungan gue pada saat itu. Pada zaman dulu khususnya. Dulunya. Jadi gue merasa worthless gitu loh. Gue merasa nggak dicintai, gue gak merasa dihargai, sampai akhirnya di titik gue membenci diri sendiri gitu. Jadi sometimes gue melakukan self harming karena se-insecure itu gitu sama diri sendiri gitu. Bahkan untuk ngomong in front of the public, wah itu suatu weakness gue pada zaman itu gitu. Cuma di situ gue belajar untuk berdamai sih. Intinya berdamai sama diri sendiri, mulai menerima. Disitulah gue mencintai diri gue sendiri gitu. Oke. Nah, proses awal lu mau menerima diri itu, gimana struggle-nya tuh awalnya? Awalnya susah banget sih, kalau gue akui ya, susah banget. Karena mendapat stigma yang buruk selalu dari orang. Kayak dulu gue tuh ambil hati banget kalau ada orang yang bilang kayak, apalagi tentang fisik ya, kayak contohnya, wah pendek lu, kurcaci lu, segala macem. Dulu gue ambil hati banget, sakit hati banget gitu. Tapi setelah gue ngaca, setelah gue bilang ke diri sendiri di depan cermin gitu, gue bilang emang kenyataannya gue pendek. Tapi pada saat itu gue mengubah kata kelemahan jadi keunikan. Nah di situ gue bilang pada diri sendiri, ini badan ini bukan kelemahan tapi keunikan gue. Di situ gue tunjukin di Mapak, model itu nggak harus tinggi, berbadan proporsional. Mungkin itu plus ya, yang punya badan tinggi dan proporsional. Cuma nggak harus untuk menjadi seorang model. That's why gue buktikan kepada orang-orang, gue aja yang pendek bisa jadi model gitu. Gue aja yang pendek bisa keluar dari zona keinsecurean gue gitu pada saat itu. Kayak gitu sih. Nah, kita ngomong tentang model lah ya. Boleh. Orang kan mikir kayak cowok misalnya, minimal harus 180 cm tingginya, betul. Dan beratnya max di 70 kilo. Betul. Gue sampai tahu loh aturan ini. Karena lu model juga sebenarnya. Dulunya ya, sekarang sudah tidak lah, jangan deh. Gue lagi take a break lah. Take a break ya. Iya, karena gue lagi gak proporsional. Gue lagi makmur sekarang. Makmur sama dengan bahagia. Iya, ngerti kan makmur artinya apa? Mungkin gak semua temen tahu lah. Intinya gue sekarang lagi gendut. Dan gue tetap mencintai diri gue, tetap pede aja jadi orang gitu loh. Karena itu tadi, ganti kata gendut jadi makmur. Ya kan bisa diganti itu. juga. Iya. Justru itu, gue bodo amat sama orang lain yang bilang lu harus mempertahankan tubuh. Ya emang sebenarnya, lu mempertahankan tubuh, proporsi tubuh lu bukan karena tampilan, tapi karena kesehatan seharusnya. Betul. Orang salah. Let's talk about diet lah. Orang kan banyak kan sampai ekstrim banget. Ekstrim. Gitu.
nggak mau makan lah, biar bisa kurus kerempeng Bang. Ya, Tapi up to the point dia masih mikir gue masih gendut, walaupun udah kurus bener. benar. Ada loh orang kayak gitu. Ada orang juga yang ngeluh, gue pengen kurus gitu, tapi kerjaannya tiap malam makan McD. Itu mah Itu biar juga, makmur. iya, biar Tapi makmur. dalam satu sisi itu tidak sehat. Tidak sehat juga Nah, kayak gitu. balik lagi tujuan kita untuk proporsi badan yang proporsi itu karena kesehatan, bukan tampilan. Ya, Oke, gue juga mau nekenin seperti yang tadi Kariskus bilang, model itu tidak selalu harus tinggi, tidak selalu harus kurus banget kayak tadi yang gue bilang. Cowok minimum jadi model standarnya apa? Mungkin di bidang fashion itu begitu aturannya. Tapi kita realistis, gue mau kasih perspektif lain. Kita realistis aja. Kebanyakan orang tidak memiliki badan seproporsi model. benar. Lu mau menjual baju lu ke orang pada umumnya, ya lu harus mencari model seperti orang pada umumnya. Betul. Bukankah begitu? Setuju. Ini mungkin, sorry to say, ini bakal nyerang ke orang yang di bidang fashion industry. Sorry. Tapi Sorry. sorry banget nih, karena ada beberapa temen gue emang di bidang fashion. Tapi sorry aja, kita realistis aja. Mungkin kalian harus mempertimbangkan market lu juga. Ya, Lu menjual ke orang pada umumnya. benar. Ya lu harus mencari model seperti orang pada umumnya. Bukan model yang ekstra, Betul. yang oke banget gitu. Gue setuju sih sama perspektif lu ya. Karena ya mau gak mau kebanyakan orang, bahkan Indonesia masuk ke salah satu negara yang penduduknya terpendek kan di dunia gitu. Kalau misalkan sorry yang tadi Brian bilang ada orang-orang fashion di sini, orang Indonesia itu kebanyakan pendek-pendek gitu, dan lu menjual baju untuk orang Indonesia gitu. Ya lu harus mencari model yang masuk untuk orang Indonesia itu sendiri. Yes. Market lu siapa, segmentasi Marketnya. lu siapa gitu, targetnya siapa kayak gitu. Jadi menurut gua ya gue setuju sama perspektif lu. Ya itu sih. That's why kita harus fokus. Mungkin bahkan fashion designer boleh mempertimbangkan lah ya, bikin baju untuk orang yang extra size gitu. Buat cari istilah yang lebih aman. Gitu. Gua bukan maksud body shaming orang ya, tapi kita bilang fisiknya mungkin extra size. Itu juga harus dipertimbangkan. Karena kita pun nggak bisa memungkiri orang yang obesitas makin banyak. Gitu. Dan orang yang let's say obesitas atau mungkin extra size itu lebih susah menerima dirinya. Karena berusaha kurus terus menerus sampai strict banget, tapi kan gagal balik lagi gitu. Apa pesan kakak untuk mereka yang gitu? Yang ya exercise. Menurut gue sih pesannya, apalagi sekarang gitu ya. Gue sekarang seneng banget sama brand-brand dunia, bahkan brand-brand lokal juga gitu ya. Mereka tuh sekarang memakai model nggak yang seperti pada umumnya, yang tadi lu bilang tinggi, kurus, atau nggak profesional badannya. Bahkan kemarin Victoria's Secret pun menggunakan model-model yang sorry itu saya yang plus size gitu untuk pakaian yang mereka jual gitu. Dan itu menurut gue suatu bentuk upaya untuk orang-orang yang pengen menggunakan bikini atau menggunakan pakaian apapun tapi tetap fashionable gitu. Dan itu menurut gue sekarang orang-orang di dunia gitu ya udah mulai aware akan hal itu. Jadi menurut gue selama lu mencintai diri lu sendiri gitu, oke-oke aja dengan badan lu gitu. Cuma yang tadi Brian bilang juga, kalau lu mau olahraga pun ya untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Kalau lu udah cinta diri lu sendiri gitu. Tapi kalau lu misalkan mau diet, yang gak usah ekstrim gitu. Gue itu aja sih pesannya. Ya, mungkin kita harus belajar menerima diri ya. Itu long process ya. Long process. It takes a long time. Memang kadang di Mapak kita langsung bongkar Mapak sedikit gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Ya. Karena ada beberapa ya. orang tertentu ya, yang fotografer mau foto ketika modelnya itu menarik aja. Yang menarik doang yang mau difotoin. Yang sorry itu saya kurang menarik gak akan difotoin. What do you think about that? Menurut gue ya, semua orang tuh berhak untuk difoto. Itu sih. Dan semua orang berhak untuk mengekspresikan diri sendiri. Karena menurut gue, foto, pose itu adalah bentuk ekspresi diri. Jadi ketika seseorang
kita seseorang untuk ketika seorang fotografer Oke. ingin memotret orang dan lalu memilih-milih, menurut gue itu tuh orang yang gue nggak mau bilang orangnya seperti apa, tapi menurut gue orang itu tuh gue bilang nggak open minded lah. Mereka hanya memilih open minded. Mereka hanya memilih, menurut gue, memilih orang-orang tertentu yang bisa dijadikan modelnya gitu. Sedangkan menurut gue semua orang bisa berekspresi, semua orang bisa pose, semua orang bisa ada di dalam sebuah foto gitu. Mungkin itu ya yang bikin stigma orang terhadap fotografer itu jelek. Ya, karena orang banyak kan bilang, oh fotografer ini mata keranjang, hidung belang. Hidung belang, ya itu karena fotografer selalu memilih model yang menarik. Nah, itu benar-benar. Menganggap kalau foto orang yang menarik atau ya yang menggugah ya. Iya. Itu hanya untuk kepuasan dirinya. In which aslinya itu fotografi itu seperti painting. Nah, itu adalah seni. Benar. Lu harusnya mengekspresikan diri sebagai fotografer lewat foto orang, apapun, siapapun orangnya, yang memberikan pesan. Justru gue bilang, ini mungkin kasih ilmu sedikit tentang fotografi. Foto yang bagus itu bisa bercerita fotonya. Setuju. Bukan foto yang sekedar foto cewek cantik. Gue bukan maksud ngejek cewek cantik ya. Karena temen-temen cewek gue cantik. Ya, cantik-cantik. Unik-unik semuanya. Unik, yes. Mungkin cewek-cewek semua cantik dengan versinya sendiri. Versinya masing-masing, ya. Cowok-cowok ganteng dengan versinya sendiri. Betul. Gitu. Ganteng itu tidak selalu fisik, cantik itu bukan selalu fisik. Sifat juga bisa. Mindset lu juga, pola pikir lu bisa cantik dan ganteng. Personality. Kepribadian juga, sifat diri lu. Iya. Cara lu pembawaan dirinya, itu ganteng juga. Mungkin ada kata yang lebih tepat. Apa? Attractive. Wah, tepat itu. Menarik. Oke. Itu yang seharusnya konsep yang benar tuh. Dari ganteng dan cantik. Benar. Tidak selalu tentang fisik. Mungkin bagi beberapa orang yang sekarang dengar bilang, lebay amat sih lu. Kita realistis aja. Kalau emang let's say cantik dan ganteng itu relatif, jelek itu mutlak. Kan banyak yang bikin kalimat gitu. Ya, itu jahat sih. Tapi gue mau ngasih pandangan ya. Menurut gue fisik itu akan berubah, tapi yang gak akan berubah tuh apa? Pola pikir, personality, value yang dalam diri. Yes, secara psikologis itu pun bertahan lebih lama ya. Nah itu jadi kalau misalkan bicara tentang fisik, lu di umur 50 tahun gimana? Lu yang sekarang menurut orang lain cantik, 50 tahun dari sekarang atau 40 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, fisik lu emang akan tetap seperti itu? Enggak juga. Mungkin kalau lu punya uang, bisa, tapi tidak akan sebugar dulu gitu. Tapi ketika lu mau menambah value lu, meningkatkan wawasan lu gitu, itu akan bertahan lebih lama menurut gua. Itu sih. That's why ada alasan kenapa gua sekarang lebih fokus untuk ilmu, pendidikan, dan skill gua dibandingkan kayak gua bukan berarti gak peduli tentang fisik gua ya, cuman prioritas gua sekarang ini itu loh, lebih ke di atas tubuh, yaitu kepala, gitu loh, leher ke atas lah kalau orang bilangnya mah. Tapi bukan berarti kalian harus tinggalin yang leher ke bawah. Leher ke bawah juga harus dilatih. Cuma prioritas tadi kan. Karena gue setuju sama Kariskus tadi bilang, yang namanya leher ke atas itu bertahan lebih lama. Isinya itu bertahan lama dan berguna. Nah, yang namanya leher ke bawah itu bentar aja kita bisa olahraga, udah jalan itu. Benar. Itu impian gue sih. Yang penting sehat sih intinya. Sehat sih. Sekarang punya badan bagus aja tapi nggak sehat, buat apa cuy? Buat apa cuy? Banyak orang kan pakai obat ya, obat pelangsing. Benar. Kalau nggak obat pelangsing yang binaragawan itu pakai steroid, itu masih ada loh. Kalau nggak apa sih? Gue pernah dapat komenan peninggi badan itu menghina gue banget sih. Wow. Komennya di postingan gue lagi. Apa cenah? Apa ya, gue lupa, itu tuh waktu tahun 2017. Gue pernah dapat komenan itu. Oh iya. Jika ingin tinggi, bla bla bla. Gila ini sialan nih online shop. Online shop ini komen online shopnya kayaknya kenal gue deh ini. Salah ini. Parah banget sih online shopnya. Cuma waktu itu gue cuma ketawa-ketawa aja sih. Gak apa-apa lah ya. Masuk telinga kiri, keluar kanan. Betul. Udah bodo amat lah ya. Nah, kalau untuk satu hal ini yang gue bakal ngomongin yang memang lagi hot beberapa bulan yang lalu.
Toxic masculinity. Wah. Orang masih berpikir pria itu harus macho seperti suara saya ini yang Beda macho ya. sekali. Gue tuh kayak cempreng banget sih Brian tuh. Halo guys. Makanya gue yang setiap kali di Mapak selalu diejek sama mereka. Kayak Halo guys. halo guys gitu. Aduh gila. Iya. Tapi dengan muka gue yang gini gue gak cocok kayaknya punya suara kayak lu ya gak sih? Tergantung. Kalau emang gue udah kenal lu dari awal, lu punya suara yang gini, Cocok-cocok aja Cocok ya. aja. Tapi kalau tiba-tiba gue kayak lu kayak wow kayaknya- mantap, keren. Gitu. Gimana lanjut. Nah, orang masih berpikir pria itu harus gagah, Nah, harus jadi pemimpin, harus Ya. kuat, harus menyimpan, memendam emosinya, gak boleh ditunjukin. ya. Itu kan orang dulu yang mikir kayak gitu. Sekarang emang akhir-akhir ini agak berpindah ya. Betul. Orang berpikir ya udahlah, kita sebagai manusia wajar punya emosi itu, gak apa-apa ditunjukin. Cuman kita masih di Indonesia cuy. Ya. Orang-orang masih nggak bisa menerima hal yang baru ini. Susah menerima. Nah, lu sebagai seorang model ataupun ya, fashion enthusiast atau sebagainya ini, apalagi di lingkungan dulu, lu kan sangat ditentang ya Ya. sebenarnya. Mereka pikir ya cowok harus proper dong, Betul. nggak boleh yang gituan dong. Kelihatannya agak feminim ya. kalau Minim. Betul. bahasa Itu yang lebih sering gue tepatnya. dapet sih dari dulu gitu. Boleh jelasin lebih lanjut gak Kak tentang itu? Jadi menurut gue awalnya ya toxic masculinity menarik sih menurut gue, topik yang menarik ya, karena sekarang ini banyak akun-akun di Instagram juga bahkan di TikTok tuh membahas tentang hal ini gitu ya. Bahkan gak sedikit orang yang setuju, maksudnya banyak orang yang setuju akan hal ini gitu. Menurut gue yang selalu gue tegasin adalah di sini skincare, make up, terus baju, sepatu, apapun itu, mereka tuh nggak punya gender, nggak punya kelamin. Jadi menurut gua, lu mau pakai skincare, lu mau pakai make up, lu mau pakai baju apapun itu, selama lu nyaman. Intinya, selama lu nyaman, menurut gua sah-sah aja. Dan satu tadi yang sedikit lu bahas tentang cowok itu harus macho, harus kuat gitu kan. Oke. Menurut gue cowok bisa nangis, cowok bisa ekspresif. Nah itu sih menurut gue. Dan menurut gue ketika apa ya, gue menjadi orang yang dibilang katakanlah mendapatkan perlakuan seperti itu, gue selalu biarkan, dalam arti biarkan itu karena kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa nahan, kita nggak bisa tutup mulut orang untuk nggak ngebicarain kita gitu kan. Tapi salah satu caranya adalah ketika lu bisa diem, ketika lu bisa tutup kuping lu dengan tangan lu, karena lu punya dua tangan dan punya dua kuping. Nah, lu bisa tutup kuping lu dan lu bodo amat. Itu sih Oke. pendapat gue tentang toxic masculinity ini. Panjang ya. Panjang ya. Ya, harus ditekenin. Apa? Karena balik lagi, seperti yang gue pernah bilang ke kakak ataupun teman-teman gue, standar moralitas selalu berubah, Benar. budaya selalu berubah. Budaya orangnya dulu mungkin gender itu dikotakkan Laki-laki. cowok Iya. ya cowok, Iya. laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, Benar. cewek ya cewek. Tapi kan orang sekarang banyaknya lebih ke CWK. Iya ya. CWK. CWK. Ngerti gak? Iya. CWK atau CWK? Iya. Gitu. Maksudnya gua pun bukan berarti menyinggung orang yang mungkin tidak ingin identify dirinya sebagai gender tertentu. Cuman itu hak orang. Ya, hak. Memang kalau kita mau bawa ke ranah budaya dan agama, itu udah ribet ya, Wak. Pasti bertentangan. Pasti Bertentangan banget. That's why gue agak berani ngomong lebih jauh. Iya. Intinya kita menerima orang aja seadanya. Ya, apa adanya. Apa adanya Benar. orang itu. Nah, kalau kayak kakak tadi sempat bilang grooming ya. Ya. Cowok kan butuh grooming Betul banget. sebenarnya. Di Mapak nih. Di Mapak. Apalagi nih di Mapak nih. Iya. Di Mapak nih. Cowok-cowok ada model juga loh. Iya, benar. Ya, yang gans, yang Wah. ganteng. Nah, yang pastinya cowok gans itu. Yang kalian, misalnya teman-teman yang cewek-cewek ya, yang suka
cowok-cowok Korea. Itu kan mereka lebih intens lagi groomingnya itu. Nah, bagi cewek-cewek yang sekarang terlihat menarik. Ya. Karena bagi orang standar zaman sekarang, yang begitu itu menarik. Ya. Beda dengan orang dulu. Mungkin ada orang tua gak bisa menerima cowok zaman sekarang kenapa gak seperti cowok zaman dulu. Cowoknya seharusnya seperti ini gitu, seperti itu ini gitu. Itu menurut orang tua. Tapi lu harus perhatikan, gue pernah dapat advice dari Dalton nih. Nah, speaker yang di podcast yang episode pertama tuh, dia pernah bilang satu hal ini ke gue. Gue pernah nanya ke dia, Dalton, kenapa cowok sekarang yang Korea lebih diminati sama cewek-cewek sekarang? Dan orang dulu, kenapa cewek-cewek lebih suka cowok-cowok yang maco dulunya? Tapi sekarang, sorry to say, kurang maco. Sorry ya, gue bukan maksud nyinggung. Iya. Pasti mereka paham sih. Maksud yang dimaksud lo gitu. Gue bukan maksud ninggung loh. Jangan marahin gue loh, teman-teman yang suka K-pop lah. Gue bentar lagi dihajar ini sama teman-teman K-pop. Tapi tenang. Kariskus ini fans K-pop loh. Iya, gue juga. Sukanya sama Blackpink. Halo Blinks. Anjay. Shout out ya untuk fansnya Blackpink. Nah, Dalton itu, dia pernah kasih jawaban ini. Kita sekarang hidup di time of peace. Times of peace. Waktu yang damai. Waktu yang damai orang udah tidak perang. Sukanya yang kalem aja. Dan kita mempertahankan ketenangan ini. Ketenangan ini saja yang kita pertahankan. Kenapa orang dulu lebih suka orang yang gagah maco? Karena dulunya kita hidup zaman perang. Hidup di zaman perang maksudnya. Orang zaman perang yang lebih menarik itu orang yang gagah dong. Orang yang kuat biar bisa perang. Maka itu terlihat menarik. Sekarang yang dilihat gimana orang yang bisa mempertahankan ketenangan, kedamaian, yaitu seperti yang di budaya K-pop. Mereka yang selalu endorse ketenangan, kedamaian. Bener. Dibandingkan orang yang maco gagah gitu. Itu kan terkesannya kayak ngajak berantem ya. Itu teori awalnya. Itu loh menurut Dalton. Dia pernah kasih tahu gue gini. What do you think about that? Gue setuju sih. Gue setuju sama yang dibilang, bilangnya Abang Dalton. Ya, Abang Dalton lah. Abang Dalton. Gue setuju sih, karena ya sekarang itu emang kita hidup di peace gitu ya, di zaman peace yang udah nggak ada peperangan atau apapun itu, dan yang sekarang kita hadapi adalah itu kedamaian gitu. Dan emang bener juga ketika K-pop itu memberikan kedamaian, bahkan mempersatukan kita dari berbagai macam negara itu. Kalau misalkan lu tahu kayak misalkan nih Blackpink mau konser di Jakarta, itu tuh kita dari Sabang sampai Merauke tuh bisa bersatu untuk mendukung Blackpink gitu, kasarnya kayak gitu. Pemersatu bangsa gitu. Bukan pemersatu bangsa, pemersatu bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Itu namanya PBB. Nah, sebenarnya PBB itu harusnya K-pop wave ini PBB loh. Pemersatu bangsa-bangsa loh. Tanpa kita sadari. Yes. Lu lihatlah, entah dari negara mana-mana aja. Wah, ngefans sama K-pop. Pasti ada aja. K-drama, K-pop. Korean wave gitu. Iya, benar-benar. Karena itu jadi budaya. Jadi budaya akhirnya. Menarik sih. Gue setuju sih, karena emang akhirnya mempersatukan kita. Akhirnya terlepas dari agama lu apa, gender lu apa, ras lu apa. Jadi kayak yang penting lu, contoh ya kalau gue, yang penting lu Blink, ya udah kita saudara, ayo kita nonton bareng gitu. Kita jadi dekat kayak gitu dari negara manapun kayak gitu. Kalau itu untuk Blink. Kalau BTS apa namanya? Army. Apalagi band-band K-pop. EXO. Kalau gue juga EXO. Oke, itu We yang are one. Anjay. Kayak gitu. Itu ya. Gue tidak terlalu. Kalau lu lebih ke drama ya. Gue lebih suka nonton K-drama soalnya daripada lagu-lagunya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya gue denger juga lah K-pop. Why not? Karena kita pecinta musik juga nggak sih? Ya gak apa-apa. Kita terima-terima aja. Itu yang orang tua harus tahu. Kita sekarang udah hidup di zaman kedamaian. Dengan harapan tidak akan ada lagi perang. Sepanjang umur gua, sepanjang hidup gua berharap tidak akan ada perang lagi. Karena dari budaya kita sekarang aja udah mengendorse kedamaian. Benar. Mungkin ada orang yang langsung ngarahnya genderless. Karena kita udah hidup di zaman damai. Orang tidak perlu mengikuti
standar gendernya lagi. Benar. Itu loh. Itu sih bisa at least rusakin sedikit lah toxic masculinity. Benar. Gitu. Mungkin cowok itu harus dikasih kesempatan lah untuk berekspresi kadang. Itu sih. Tidak selamanya cowok yang dianggap macho menarik selalu punya suara gua yang ini. Ada cewek yang lebih prefer cowok yang suara kayak lu. Karena nyanyi lebih fleksibel. Tenor. Bisa tenor lu. Gue mana bisa tenor. Bass ya, bass. Iya, tapi kalau lu suruh nyanyi nada tinggi mati gua. Makanya lagu-lagu K-pop lu suruh gua ikut nyanyi. Angkat tangan gua mending jadi penonton aja deh, nggak nyanyi-nyanyi. Tinggi-tinggi ya soalnya. Iya, tinggi kali wak. Gitu. The real tenor tuh itu sih. Iya. Coy, ada marketnya. Kalau yang tadi kakak bilang orang banyak yang tidak bisa menerima dirinya, insecure. Tenang, gue punya quote yang oke banget. Ini gue belajar dari Dalton juga sama Damian. Ini mentor-mentor gue di Medan dulu nih. There is always someone for everyone. Oke. Semua orang punya marketnya sendiri. Benar. Itu. Jadi lu jangan insecure. Benar. Itu sih kak. Kalau gue bilang tuh kita tuh kayak warna. Mungkin saat ini kita bukan warna yang diinginkan seseorang, tapi akan ada seseorang yang menginginkan atau membutuhkan warna kita. Oke. Itu sih. Mungkin hampir sama ya dengan yang mentor lu bilang tadi. Iya. Sejenis itulah ya. Oke. Nah, kalau lu sendiri hadapin judgement orang tuh gimana? Misalnya ambil aja kasus lu selama kuliah. Itu banyak judgement orang tuh. Apalagi di kuliah ya, yang katanya udah lebih dewasa, intelek, tapi orangnya masih gitu. Gimana sih? Menurut gue judgement apa ya? Cara gue hadapi sih, kadang gue tuh nggak bisa yang bodo amat. Kadang ya. Kadang gue harus diakui. Gak semua orang itu kayak Tristan yang episode sebelumnya. Dia tuh besi itu gue bilang. Apa sih yang lebih keras dari besi? Ada gak? Berlian ya. Berlian itu keras banget tuh. Oh iya. Batuan paling keras tuh berlian. Oke. Intinya itulah. Dia batu bener lah. Besi gitu. Tahan banting. Gue tuh batu bata lah. Jangan gitu dong. Enggak, maksudnya gue kenal diri gue gitu. Gue tuh tidak seperti orang pada umumnya yang bisa bodo amat. Gak selalu ya, tapi gue kadang bersikap bodo amat gitu. Karena menurut gue, kenapa gue gak bisa bodo amat? Gue gak bisa bodo amat ketika omongan orang atau judgement orang terhadap gue berbicara masalah orang tua, keluarga, sahabat. Itu udah fatal. Gue bisa aja gak bisa bodo amat. Gue pasti serang. Maksudnya serang dalam arti dengan teguran, atau mungkin dengan ngobrol. Sesimpel itu gue menyelesaikannya. Dan kadang gue beberapa kali dapat DM yang gak enak tentang agama khususnya. Itu nanti kita omongin. Iya, gak enak ke gue tentang agama, nge-DM masuk, bahkan gue gak kenal. Bahkan gue gak tahu orang itu hidup di dunia, ngerti gak sih? Kasar katanya, you don't even know that person even exists. Nah itu, gue gak tahu orang ini. Masuk tiba-tiba DM-nya masuk ke gue dan ngehina gue, ngejudge gue tentang sesuatu yang gue pilih dalam hidup gue gitu. Dia ngata-ngatain gue bahkan dengan kata-kata binatang, dengan yang gak pantas pokoknya. Satu yang gue lakukan adalah ajak diskusi. Gue ajak diskusi orang itu. Ketika arahnya udah mulai ke lebih personal, satu yang gue lakukan, blok. Karena dengan cara itu lu bisa lu bisa anggap udah selesai gitu. Udah selesai. Intinya karena kayak tutup kuping, tutup mata. Bener. Kalau misalkan lu ladenin, gak akan ada beresnya gitu. Iyalah, adanya berantem terus. Dan gua gak sederajat dong sama orang kayak gitu. Gua gak sederajat dengan orang yang suka judgement gitu. Gua lebih tinggi dibanding orang yang suka judgement. Kasarnya seperti itu. Itu mindset sebenarnya yang harus diterapin. Kita tuh gak pantas untuk orang yang suka ngajak berantem, suka nyari masalah, nyari perkara. Gibah. Kita gak pantas. Gibah termasuk. Tapi jangan salah, gibah ada produktif loh. Nanti bahas lah itulah. Next time lah ya. Next time lah ya. Jangan di sini deh. Nah, jadi intinya tuh kalau lu sampai tadi ngomong orang yang selalu DM lu, entah dari mana datangnya. Mungkin ada teman-teman juga, ada anak SMA yang mungkin udah terima judgement lebih ngeri dari kita. Mungkin aja. Tidak sedikit dari mereka yang give up, bunuh diri.
Nah, itu ngeri banget sih, itu tragis banget. Maksudnya tenang, Kariskus di sini bisa at least bikin kalian kuat. Wih. Gitu. Mantep. Gitu. Kalau mungkin kalian lagi struggle sekarang, ya selalu gua pesankan lah. Kalian itu bukan selalu harus tetap tabah, tetap kuat. Karena kita harus akuin, bahkan orang terkuat di dunia pun bisa jatuh. Benar. Itu. Bahkan Kariskus tadi langsung ngakuin, bukan orang yang bodoh amat. Emang kita sekarang diajar untuk bodoh amat. Tapi kalau udah nyangkut hal yang berlebihan, keluarga lah, teman yang terlalu lah, privasi lah. itu udah kelewatan sih. Iya. Nah, ini jembatan untuk topik kita berikutnya. Itu ya kita bakal ngomongin hidup dan keagamaan, spiritualitas. Wah, berat ya. Ini berat sih. berat. Cuman apapun yang gua omongin di sini, ini yang biasa gua ngobrolin gitu. Yeah. Ketika gua lagi ngopi sama Kariskus. Iya. Kita tuh jarang banget ngomongin orang. Ini yang beneran kita omongin tuh yang kayak gini-gini gitu. Gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang nggak senang. Sok keren kalian. Sok apa namanya? Apa ya? Sok hebat gitu. Sok filosofis. Serah kalian lah gitu loh. Yang penting kita gak gibah anjir. Gitu. Yang penting kita gak gibah. Kalaupun kita gibah ya kita mikir juga solusi yang terbaik untuk orang itu apa. Benar. Gitu. Nah, itu sedikit spoil untuk gibah yang produktif. Ya. Nanti ya di episode selanjutnya ya. Di episode berikutnya lah ya. Dibahas. Menarik sih. Nah, kalau ngomongin hidup, itu gue denger juga kalau Kariskus suka pelayanan ke anak-anak di jalanan dulunya. Nah, boleh ceritain lebih lanjut gak tentang itu? Bener sih. Jadi kalau gue itu sebutnya apa ya? Mungkin bisa dibilang advokasi gue gitu ya. Oke. Pelayanan gue untuk masyarakat di sekitar gitu ya. Walaupun tidak banyak, gue tuh sebutnya itu sharing on the road. Karena sharing on the road. Jadi kayak sesimpel gue bawa misalkan 10 bungkus nasi. Gue motor-motoran, nggak keliling Bandung banget sih. Tapi misalkan kayak daerah-daerah yang mungkin banyak pengamen atau banyak yang tukang ambil sampah, yang sejenisnya itu gitu ya. Sesimpel gue ngasih makanan ke mereka, ngobrol-ngobrol sedikit sama mereka gitu. Sesimpel itu. Karena menurut gue, ketika gue diberkati, gue harus memberkati orang lain juga. Ketika gue bisa makan, orang lain juga harus bisa makan gitu. Sesimpel itu. Walaupun makanannya nggak yang mewah atau gimana, tapi ketika mereka mendapat 1 bungkus nasi pun, itu menjadi suatu hal yang berharga buat mereka gitu. Dan justru setelah itu, gue makin bersyukur sama diri gue gitu. Walaupun ya kalau bicara masalah hidup, pasti lu juga kayak aduh pening banget gitu ya sama masalah hidup. Tapi satu yang mau gue share ke kalian semua di sini adalah gue jadi lebih menghargai apa itu arti makan, apa itu arti bersyukur. Gue masih tinggal di atap yang layak banget. Mereka bahkan nggak punya atap. Sesimpel itu. Makanya dari sharing on the road ini mengajarkan gue bersyukur sih. Itu. Sharing on the road ya. Mungkin gara-gara Kariskus mulai pelayanan ke anak-anak atau orang-orang di jalanan. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Mulailah mengabdi ke masyarakat. Itu dengan cara ini. Mungkin kalian udah banyak lah berkatnya gitu. Kalau kita ngomongin agama ya. Kalian udah punya iPhone nih. Kejar-kejaran beli iPhone 12. Tapi untuk ngasih barang yang simple ke orang jalanan ataupun orang yang membutuhkan, gak selalu jalanan, mungkin aja yang di panti asuhan misalnya, intinya orang atau yang komunitas, itu aja kalian cannot ya, even berapa puluh ribu lah misalnya, as simple as that. Benar. Itu loh. Nggak harus yang bagus atau nggak harus apa. Karena mereka pun nggak bakal mengerti barang yang terlalu mahal. Kita realistis aja deh. Realistis aja. Dan bahkan mereka pun yang gue bilang tadi, dapat 1 bungkus nasi pun itu udah tuh bahagia. Kayak berharga. Kayak gue lihat ketawa mereka aja, gue bisa nangis cuy. Karena gue aja kadang makan di restoran yang mewah gak habis. Di situ gue, sombong banget gue. Kayak makanan ini gak dihabisin gitu. Maksudnya kayak gue gak menghargai orang-orang yang makan dengan nasi bungkus katakanlah 15.000. Sebahagia itu. Sampai loncat-loncat gue makan katakanlah 200.000 sekali makan, gue buang.
Di situ gue kayak lebih menghargai makanan. Itu pelajaran juga, lebih menghargai makanan. We don't take things for granted ya. Betul. Kita lebih benar-benar menghargai, bersyukur ke hal itu. Oke, next. Kita selain bahas tentang sharing on the road tidak hanya ke orang ya. Ya. Kucing-kucing juga. Kucing-kucing. Gue namain satu-satu. Ya, gue lihat lu di Instastory-nya Kariskus nih ceritanya. Ngasih makan kucing. Gara-gara gue ngasih video dulu yang Dalton. Bener. Anjay, Dalton dari tadi di shout out terus nih. Sumpah. Tapi gue jujur ya, Abang Dalton dimanapun itu kau berada. Iya, di Medan dia. Oh, di Medan ya? Gue terinspirasi dari dia sih. Karena gue mikir kayak, oke, gue ngasih makan manusia nih. Tapi di samping manusia, ada makhluk hidup lain. Ciptaan Tuhan yang lain. Yaitu binatang, tanaman juga. Cuma tanaman gue nggak terlalu sih. Gue lebih yang kayak mencoba ke binatang gitu. Dan gue ya mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Sampai gue namain tuh kucing itu satu. Apa aja nama kucingnya? Bahkan kayak udah datang, anjir ini siapa ya? Iya. Apa nama kucingnya? Ada Ciki, ada Milo, ada Lolo, ada Cino, terus ada Cici, ada Coco. Nah, udah tau, gue udah lupa. Sorry. Emang aneh-aneh kalian ngasih nama hewan itu. Tapi giliran dateng gue lupa lagi tadi namanya siapa. Iya, kasih nama anak bulu itu lucu-lucu. Anak berbulu. Ya, anak bulu. Ya. Gitu. Nah, ini gara-gara Dalton nih. Iya, thank you banget. Iya. Shout out lah ke Dalton. Ini gara-gara karena gue kasih lihat video kita dulu. Iya. Kalau kalian penasaran maksud videonya apa, kalian langsung coba ke YouTube cari DT Projects. Itu gue kasih lihat tuh Riskus waktu malam-malam kemarin di rooftop kosan lu ya. Iya. Gitu ya. Di sana. Wah, sharing sampai jam 3 pagi itu gila. Sumpah itu gila. Ya, nyokap gue denger kaget dia, ternyata ini yang lu lakuin selama ini. Ngobrol aja, bacot aja gak habis-habis. Makanya gue bikin podcast. Makanya gue bikin podcast. Iya, jadi karena gue suka bacot. Iya. Dan gue pingin orang lain tahu selama ini gue bacot apa aja sama teman-teman gue. Kenapa gue dari pagi sampai pagi bisa ngobrol. Pagi ketemu non-stop. Pagi gitu. Iya, pagi sampai pagi, bayangkan. Apa itu tidur? Ya, tidur mah urusan nanti lah ya. Tidur urusan nanti. Apalagi ngobrol. Yes. Apalagi kalau gak ada kuliah, santai pisan. Santuy pisan. Larut banget sih. Itu bisa larut banget sih. Itu. Bahkan ada kelas pun nekat untuk bacot. Ya kan lu biasanya ada kuis kan besoknya gitu. Oh, itu lanjut dulu. Aja. Itu dulu ketika di Mapak. Hajar sampai jam 3 subuh. Bodoh amat. Yang penting kuis lewat. Padahal itu lagi offline juga kan? Offline dulu. Gila sih. Bacotnya gila sih kita tuh. Itulah dulu di Mapak enaknya. Kita belajar banyak pelajaran hidup. Bener. Dari teman-teman senior yang lain. Itu gue terima kasih banyak sih. Bener, gak hanya dari senior, dari junior kadang gue belajar a thing or two gitu loh. Banyak hal yang menarik bisa dipelajari. Sama. Ya, itu sih. Menarik ya. Menarik sekali. Kita ngobrol di rooftop itu sampai jam 3 pagi. Gila emang. Nah, kalau tadi gue sempet bahas tentang lingkungan di kampung lu. Sekarang kita masuk lagi lingkungan lu dulu di kampung lu. Nah, apakah lu pandangan hidup lu sekarang itu jauh beda gak sama mereka dulunya? Pandangan hidup gue ya? Pandangan hidup lu? Pandangan hidup gue, kalau gue memandang kehidupan itu, gue tuh tergantung situasi dan kondisi. Jadi, ketika dulu misalkan gue punya pandangan, gue nggak harus keluar kota untuk menjadi seseorang. Gue cukup diem di kota gue, berkarya, udah dibantu orang tua gitu. Tapi ketika keadaan atau situasi gue semakin menua gitu ya, gue semakin bertambah umurnya, pandangan hidup gue berbeda, pandangan hidup gue berubah. Gue punya pandangan bahwa kalau misalkan kita merantau, bukan hanya mengejar kesuksesan. Mungkin itu goalsnya. Tapi ketika kita merantau, kita tuh akan dapat sesuatu yang mungkin kita nggak dapat ketika kita stay di kota kita, di tempat tinggal kita asal gitu. Yang kita sempat bahas tadi di awal, relasi, pengalaman hidup, dan juga orang-orang yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui atau belum kita ketemu. Akhirnya membuka atau membentuk mindset baru tentang sesuatu gitu. Jadi menurut gue, pandangan hidup gue ya jelas berubah ketika gue masih di sana dan ketika sekarang gue di sini. Kayak gitu. Itu ya pandangan hidupnya beda ya.
Karena lu pernah cerita nih, kalau orang-orang di kampung lu dulu, ini bikin gua bingung sih jujur banget. Gua sebagai seorang perantau, gua langsung down setelah denger filosofi hidupnya di kampung. Semua orang yang merantau pasti kaget gitu kaget. dengernya ini. Ada aja filosofi hidup yang turun-temurun ini. Nah, orang-orang di kampung lu dulu, lu pernah kasih tahu itu, kalau mereka bilang ke lu gak usah merantau, lu cukup lanjutin bisnis orang tua lu. Lu di kampung lu aja. Sampai lu pernah bilang ada filosofi hidupnya. Iya, itu bahasa Sunda sih. Coba. Tapi gue lupa apa bahasa Sundanya. Tapi intinya bahasa Indonesia gimana? Intinya tuh kayak gini. Selama lu masih punya sawah, seujung mata memandang, lu nggak usah kemana-mana, diem aja di situ, urus aja sawah gitu. Lu nggak usah kemana-mana. Dengan itu pun lu bisa sukses gitu. Itu ya. Iya. Itu dulu, karena sawah zaman dulu lu bayangin. Oh ya, luas banget. Sekarang sawah depannya perum, sampingnya sungai. Kan seperti itu. Jadi lu kalau mau terus mengandalkan hidup dari sawah kasar lu gak akan kaya. Sedangkan lu berkeinginan, mempunyai impian untuk menjadi orang kaya. Sedangkan lu gak move kemanapun, lu gak berpindah. Menurut gue itu sih, mungkin lu juga aneh kan pertama kali. Gue waktu awal denger kaget gue, kok ada aja gitu. Filosofi hidup kayak gitu. Sejauh mata memandang ada sawah, disitulah lu menetap. Di situ aja gitu. Itu ya. Ntar lalu cari quotes bahasa Sundanya gimana. Itu sih, ya aneh aja. Aneh. Gue aja yang orang sana tuh aneh. That's why gue merantau. Iya, gitu. Iya. Get out of comfort zone banget ya. Iyalah, harus. Oke, kita langsung masuk ke bagian agamanya nih, yang paling sensitif nih. Gue bodo amat, karena balik lagi di sini kita hanya kasih perspektif, bukan bertujuan untuk hajar orang. Kita bukan baku hantam di sini ya. Tenang. Jadi kita ngomong tentang Kristen aja, Christianity. Terus terang aja ya, lo aslinya kan bukan orang Kristen. Lo bukan dari keluarga itu kan? Yes. Different. Kalau dari perspektifnya anak yang dari kecil keluarganya udah Kristen, sampai besar udah Kristen, beda pandangannya. Yes. Sama orang yang aslinya bukan Kristen tapi masuk ke Kristen. What do you think perbedaan itu? Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Cuma yang signifikan di sini adalah perbedaannya ketika menghargai dan memperingati atau peribadatannya itu sendiri, itu yang berbeda. Karena mau gak mau tidak bisa dipungkiri budayanya pun berbeda. Jadi dengan hal itu akhirnya yang membuat perbedaan itu signifikan. Akhirnya kayak gue harus memposisikan diri ketika gue bersama keluarga gue dan ketika gue lagi sendiri. Jadi gue nggak bisa menyatukan itu gitu. Perbedaannya adalah sekarang ya gue harus bisa menyesuaikan. Itu penyesuaian itu yang yang susah banget gitu. Itu sih yang gue rasakan. Susah ya mau disesuaikannya. Susah untuk tapi disesuaikan. Ada untungnya juga sih lu sendiri di Bandung ini. Benar. Lu bebas gitu. Bebas. Lu ke gereja gue lebih bebas, ekspresif gitu. Gue lebih ekspresif. Mungkin ya ada beberapa temen yang emang aslinya dari keluarga Kristen, sometimes take for granted ya. Dibandingkan lu memandang mereka dalam satu sisi kayak lu udah dikasih ini kesempatan, kenapa lu gak manfaatin gitu. Gue selalu mikir itu. Itu ya yang lu pikirin? Ya, lu pikirin. Kalau ada orang yang misalkan kayak males untuk ibadah, bahkan berdoa pun gak pernah gitu. Ini no offense ya, tapi kayak pandangan gue gitu. Kayak gue aja pengen kesini tuh berjuang untuk ini gitu. Lu udah dikasih semuanya, lu tinggal jalani, susah gitu. Harusnya lu tuh lihat gue gitu. Gue tuh mau beribadah aja sesusah itu. Apalagi kalau kalian tinggal pergi aja bebas kapanpun. Bareng keluarga lagi. Bareng keluarga pun, sebelahan pun gitu kan. Kalau gue kan nggak bisa seperti itu. Mungkin ada family member gue juga yang berbeda, tapi emang kebanyakannya nggak Kristen gitu. Tapi kita diverse banget sih. Diverse ya? Ya kayak ya gitu. Itu keuntungannya tinggal Indonesia, santuy aja ya. Ya itu. Ya itu sih, it's different. Ya. Many people take it for granted kalau untuk masalah ini yang gini punya masalah.
Ini dari perspektif lu selama ini. Nah, fun fact dari cerita lu ini juga, itu yang meneguhkan gue loh. Seriously, that's why gue sampai bilang, ini kakak ini inspiring banget bagi gue. Makanya gue masukkan ke podcast ini. Wah, gitu. Bener-bener under banget ya buat gue. Iya dong. Lu tuh udah kasih gue banyak life lesson lah. Anjay, gitu. boleh ngomong anjay gak sih? Ya gak apa-apa. Oke, anjay. Lu tau gak gue di podcast sebelum-sebelumnya bahkan sampai ngomong istilah-istilah yang itu loh. Sebenarnya podcast gue harusnya udah ada yang eksplisit yang di Spotify itu, ataupun di podcast yang lainnya kan ada eksplisit. Tapi bodo amat lah gitu. Bodo amat lah ya. You know I know lah ya yang penting gitu. Iya. Nah, itu Lanjut. Fun fact, Riskus ini meneguhkan gua. Maksudnya remind gua lagi, gua udah punya kesempatan ini, gua udah punya privilege ini, kenapa gua gak menghargainya? Gua bisa beribadah bareng keluarga gua bisa satu rumah, satu atap bareng keluarga yang seiman. Yes. Not everyone appreciates that gitu. Yeah. Banyak orang hanya sekedar anggap lewat gitu. Ini si Riskus ini teguh banget, kuat. Wow. Ini yang bikin gua kaget. Wow. Sorry to say ya, lu bukan dari background Kristen aja pun sekuat itu, seantusias itu. Itu bikin gua tertampar istilahnya. Oh iya. Itu. Gue bingung loh mau ngomong apa. Iya, gue pun bingung gimana. Gue lihat lu kuat juga ini orang gitu loh. Mantap dari cerita-cerita lu dulu gitu. Mungkin gak semua bisa dikasih tahu lah. Tapi gue kaget aja, sekuat itu loh. Gue salut aja. Ya perjalanan sih kalau gue bilang, part of my life. Part of your life vision ya, mission gitu. Yeah. Nah, dari sana gimana lu maintain? Bahkan dari lingkungan yang agak nekan lu, lu udah berbeda lah, orang sampai kecewa lah, orang sampai lu dapat DM yang nggak bagus, perlakuan yang nggak bagus, bahkan sampai kontak fisik pun. Ya itu ngeri sih, gua dapat cerita gitu. Lu itu gila sih. Kalau dibilang sedih banget sih. Iya. Kalau dibilang sakit ya sakit banget. Cuma ini resiko yang harus gue tanggung ketika gue tinggal di lingkungan yang tidak mendukung gitu. Tapi satu yang gue dapat adalah ketika gue setia. Ketika gue setia, ketika gue taat, Tuhan akan gantikan orang-orang yang mencemooh gue dengan orang-orang yang berkualitas. Itu. Right now ya. Right now. Benar. Itu dong. Sekarang nih. Udah enak lu. Kita saling support. Benar. Di Mapak pun walaupun kita diverse, kita saling support. Benar. Itu. Nggak pernah mencemooh satu agama atau satu ras, apapun itu. Gitu. Di Mapak menghargai semuanya. Kita anggap sama. Gua bodo amat, lu mau percaya apa, lu orang apa, yang penting lu manusia. Itu benar. Yang penting lu manusia. Perlakukan lu sebagai manusia. Iya, perlakukan orang sebagaimana lu ingin diperlakukan. Iya, itu. Keren. Nah, tapi gue mau tahu nih, gimana lu bisa maintain? Lu setia terus? Gue penasaran aja sih. Gimana sih gitu? Sebenarnya kalau dibilang setia terus sih, ya enggak lah ya. Gue pun enggak se-holy itu gitu, enggak karena emang enggak ada orang suci sebenarnya di dunia ini gitu kan. Makanya kalau ada orang yang sorry gue suci gitu atau apa, nggak ada, nggak akan ada sesuci-sucinya orang, sesuci-sucinya orang, giliran dilirik sama orang gitu, ya pasti tertarik juga gitu kan. Sedangkan jangankan di agama lain, di agama Kristen pun kan di perjanjian baru ketika baru menginginkan kan sebenarnya udah dosa gitu. Sebenarnya udah dosa gitu kan. Orang itu sebenarnya udah dosa gitu. Coba kan karena prinsip kasih karunia itu tadi yang akhirnya tidak melihat dosa itu tadi. Cuma tadi kalau balik lagi ke pertanyaan lu, cara memaintainnya gue tuh analogikan sebagai hubungan. Hubungan sama pacar. Oke. Jadi kayak gini. Pacaran ngapain aja sih? Komunikasi. Ya ngobrol. VC. Terus kayak apalagi ya, chat, terus pap lah, iya kan? Di Snapchat kan? Itulah. Oke ya intinya itulah komunikasi. Ya. Terus udah gitu lu harus ngapain lagi sih di pacaran gitu? Lu harus kayak misalkan give and take. Yes, give and take. Terus lu harus ngapain lagi sih? Saling. Nah itu kan. Nah, gua analogikannya itu hubungan sama Tuhan, hubungan seperti pacaran.
tadi komunikasi, mungkin orang-orang bingung gimana cara komunikasi dengan Tuhan. Doa. Karena dengan lu berdoa itu cara salah satu lu bentuk komunikasi lu sama Tuhan. Dan apa? Baca ayat suci. Kitab suci. Kitab suci. Ketika lu berdoa, kadang ketika lu ada di posisi yang sedang mungkin tidak baik, dan ketika lu berdoa dan lu baca kitab suci, kadang itu cara Tuhan untuk berkomunikasi balik melalui kita. Dan tidak hanya itu, komunikasi Tuhan terhadap kita tuh kadang kita nggak bisa pungkiri, bisa dari hewan loh, bisa dari bisa dari benda, bisa dari tumbuhan. Contoh aja, gue pernah mengalami sesuatu yang akhirnya barang ini tuh memberkati gue. Really? Apa coba? Power bank. Hah? Power bank? Jadi gue cerita gini. Gimana sih itu? Lu aneh kan sih power bank gitu. Power bank? Jadi kayak gini. Dulu waktu itu gue punya suatu masalah yang menurut gue cukup besar ya, cukup bikin pikiran banget lah gitu ya. Pada saat itu gue lagi pegang power bank. Gue pegang power bank aja gini. 10 detik 15 detik 10 menit ketika 20 menit tangan gue udah tremor. Dan gue getar. Lanjut lagi sejam, pegel. Sampai 2 jam gue kesemutan. Sama halnya ketika kita genggam masalah itu. Ketika kita genggam terus masalah itu akan selamanya berat. Tapi ketika kita lepaskan, kita serahkan sama Tuhan, itulah cara Tuhan untuk berkomunikasi sama kita. Jadi menurut gue komunikasi itu ketika berdoa, baca kitab suci, kitab suci. Dan dengan cara bagaimana cara Tuhan untuk membalasnya, menjawabnya, yaitu dengan apapun, dengan benda yang ada di sekitar kalian pun bisa berkati. Di situ gue diingatkan apa? Pesannya dari situ adalah ketika gue terus menggenggam masalah itu, ketika lu terus menggenggam masalah itu akan terasa berat. Contoh power bank aja, lu 2 jam power bank tuh yang berapa kilo, nggak sampai sekilo ya. Nggak. Terasa berat yang 2 jam. Padahal analoginya masalah kecil ya. Padahal masalah kecil. Tapi ketika lu serahkan, ketika lu lepas, akan terasa ringan. Itu. Saling, itu maksud juga saling. Saling apa? Tuhan percayakan kita hidup di dunia, kita percayakan Tuhan dengan apa yang sudah kita dapat. Dan juga gue selalu punya prinsip gini. Ketika Tuhan bawa kita ke suatu tempat atau ke suatu wadah, Tuhan akan perlengkapi kita dengan senjata. Contoh gue kuliah, aduh susah banget, tapi gue yakin gue diperlengkapi sama Tuhan tuh. Hikmat kepintaran, hikmat kebijakan, hikmat apapun. Gue yakin udah gue dapet itu. Cuma masalah waktu kuliah itu kan itu sebenarnya ada kembali lagi ke gue gitu. Cuma gue selalu yakin waktu Tuhan tuh yang terbaik. Itu sih. Cara maintenance-nya tuh kayak hubungan aja sama bucin gitu, sama pacar. Wah, itu sih luar biasa. Ini yang gue maksud, meneguhkan gue banget. Karena kalau lu terlalu mikir gimana cara maintenance, wah ibadah gini. Bener, cuma simpelnya apa? Ya kayak menjalin hubungan sama pacar gitu. Simpel itu. Kalau lu bikin rumit, ya akan selamanya rumit. Dan lu kalau berpikir kayak gue orang berdosa, gue gak layak, emang gak ada yang layak. Lu mau layak kayak gimana pun gak bisa cuy. Gak akan pernah bisa. Jadi cara satu-satunya itu. Menurut gue ya. Itu perspektif gue ya guys. Luar biasa perspektifnya. Nah ini yang maksud gue, menampar gue. Bahkan different ya. Tapi gue sebagai one of the persons yang udah dari kecil udah dibesarkan dengan cara gini. Dan gue agak menghargai kesempatan ini. Ini menampar gue banget. Yang tadi selama yang lu selalu sharing tentang pengalaman lu dalam hal ini. Gitu. Oke deh, mungkin kita mau tutup dengan the last advice dari lu. Untuk teman-teman semua yang dengar, apa advice terbaik lu yang lu dapatkan yang akhirnya mengubah hidup lu untuk selamanya? Dulu sih kayak gue banyak banget ya. Cuma sekarang tuh yang bisa mendeskripsikan kehidupan gue mungkin sampai gue mati, yaitu gue selalu tekenin, gue selalu bilang ke diri gue kalau I'm worthy, I am loved, and perfect. Itu advice yang selalu gue pegang. Gue layak, gue dicintai, gue sempurna. Gitu. Dengan sempurna lu, versi gue. Versi diri lu.
gitu. Dengan lu berpegang teguh pada hubungan lu dengan Tuhan, itu juga bisa membantu lu ya untuk menerima diri ya. Sebenarnya itu sih yang poin terpenting kenapa gue bisa menerima diri, karena Tuhan lebih dulu menerima gue. Gitu. Karena Tuhan yang buat lu. Benar, itu. Benar. Luar biasa. Kita tuh kayak arminya Tuhan gitu. Benar. Kayak gitu. Menurut gue itu sih. Guys. Kalau lu advice lu apa? Bisa tau kan bisa menambah apa juga gitu. Gue sih banyak advice untuk orang. Tapi kalau lu tadi tanyakan mungkin sampai selamanya gitu. Gua punya time frame belum tentu sampai selamanya juga. Gua ada time frame tertentu. Mungkin dari periode tertentu sampai periode tertentu ada filosofi hidup yang gua pegang. Yang tadi lu pegang itu gua merasa dicintai, gua bisa menerima gua apa adanya. Itu kan dari Tuhan ya. Yang gua tangkap juga ya udah kita menerima keadaan kadang. Kita harus menerima keadaan. Yang gua selalu nekenin di konten gua, bukan di konten gua aja, tapi ke teman-teman gua, go with the flow. Go with the flow. Itu filosofi hidup gua, pedoman hidup gua untuk selama tahun ini gitu. Tahun ini ataupun tahun-tahun ke depannya. Ya gua hanya bisa menerima apa adanya. Yang dari kasih Tuhan udah gua terima, gua syukurin aja. Gua gak bisa nuntut terlalu banyak ke Tuhan, karena siapa gue ini yang suka-suka nuntut Tuhan. Tuhan, gue mau ini. Belum aja gak pernah. Makanya ya kan. Ya Tuhan sih gitu. Karena apa yang bikin gue berpikir go with the flow juga, di mana gue ditempatkan, di situ gue harus pergi. Jalan terus untuk ke tujuan itu. #jalan terus ke sana. Selain jalan terus, ya, gue harus sadar, kayak tadi lu bilang koneksi lu sama Tuhan, hubungan lu sama Tuhan, yang lu bilang jawaban dari Tuhan itu sendiri lewat kitab suci. Gue persepsinya itu, ya ada 3 jawaban dari Tuhan, yes, no, later. Benar. Iya, enggak, atau nanti. Itu 3 jawaban dari Tuhan kadang. Nah, itu yang harus dipikirkan. That's why lu harus belajar untuk menerima keadaan lu, go with the flow aja. Itu sih advice dari gue. Wah, mantap. Terus gue tambahin dikit nih. Apa lagi tuh? Lu itu harus pede dalam arti percaya diri dan percaya dia yang di atas ya. Iya. Percaya diri, percaya dia. Nice. Yang filosofi kita tahun lalu ya, be confident. Oh iya, benar. Iya. Padahal selama pandemi lu mau gimana confident, jujur aja ya. Jujur aja. Iya. Tapi ya itu yang selalu kita pegang, yang mendukung juga Mapak jalan terus sampai hari ini. Benar. Be confident, kita pede sama Mapak sendiri, sama diri kita sendiri. Iya benar. Be confident and discover yourself. Iya. Selama pandemi pas banget. Awalnya gue mikir, anjir, pandemi gini gimana lagi ya? Gimana ya gitu, kadang situasi tuh nggak sesuai sama ini gitu. Iya. Cuma ya, tapi berjalan aja nggak sih? Makanya jalan aja. That's why gue kaitkan langsung. Selama pandemi ya, be confident. Kita yakin sama diri kita. And discover yourself. Dengan keyakinan dalam diri kita, ya kita eksplorasi lagi. Itu yang suka dibilang sama Sefrin. Tak try tak tahu. Halo Sef. Ya kalau Sefrin denger ini ya. Tak try tak tahu, bener sih. Tak try tak tahu. Kalau nggak try itu nyesel. Nggak try nyesel. Bener. Kalau try walaupun gagal, tapi pernah try nggak penasaran. Itu. Iya. Itu kadang gitu juga loh. Ya harus gitu dong. Iya. Hidup ini menarik. Lakuin nggak ya? Bodo amat gitu kan. Jalan terus. Udah jalan gitu. Taunya anjir buntu, ya udah balik lagi, jalan santai. Terus #jalan terus. Go with the flow. Iya. Jadi mungkin gitu aja. Gitu aja lah. Pembicaraan gue sama Kak Rizkus di sini. Thank you very much Kak Rizkus udah mau kasih hikmatnya, mau kasih wisdomnya, mau kasih nasihatnya dan pengalaman hidupnya segala itu. Juga ya untuk mengundang gue di sini. Ya, yo abad. Thank you very much sudah hadir di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi bareng Rizkus atau gua. Kalian bisa cek di description-nya di Instagram Kariskus @riskus_ ya. Dan gue @brianjoe_nathan. Brian Joe Nathan. Oke. Kita mau diskusi, boleh. Boleh banget. Sangat terbuka. Yes. Gua harap teman-teman ada feedback buat gua
ataupun ada komentar, boleh banget langsung DM gue. Thank you for your support untuk teman-teman yang udah dengerin sampai podcast yang episode ketiga, Life After Coffee. With your host, Brian Jonathan, signing out. Bye.